Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang podcast kesayangan kita bersama, podcast Nasi Umat Channel, Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita kembali mendatangkan Ketua Umum Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, Bapak Haji Rusdi Lubis SH MMA. Selamat sore Bang. Selamat sore. Bersama Sekretaris Umum Adinda Haji Dadang Darmawan Pasaribu MSI. Selamat sore Mas Dadang. Selamat sore Bang. Ya. Kali ini kita berbicara terkait dengan peringatan Milad Himpunan Mahasiswa Islam yang kebetulan semalam tanggal 5 Februari merupakan Milad ke-76 ya, HMI yang didirikan pada 5 Februari tahun 1947. Untuk itu kita kali ini ingin mendapatkan semacam pencerahan dari Ketua Alumni HMI di Sumatera Utara terkait dengan peringatan Milad tersebut, dan nantinya kita juga akan membahas seputar 2 tahun kepemimpinan Abang Darusdi dan Dadang di Kahmi Sumatera Utara. Untuk itu kami mintakan pendapat dari Abang Darusdi terkait dengan Milad Himpunan Mahasiswa Islam ke-76. Apa kira-kira hal-hal yang perlu untuk masukan dan saran kepada adik-adik kita HMI supaya lebih baik lagi ke depan, Bang Rusdi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku Ketua Kahmi Sumatera Utara mengucapkan selamat Milad Himpunan Mahasiswa Islam HMI yang ke-76 tahun. HMI ini merupakan salah satu organisasi mahasiswa tertua Dan terbesar ya, dan terbesar yang ada di seluruh Indonesia ini. Maka kita dan adik-adik sekalian berbangga hatilah untuk ikut atau mengambil perannya di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam ini. Kenapa kami katakan demikian? Karena Himpunan Mahasiswa Islam di dalam gerakannya ini sangat banyak memonitornya dan juga senantiasa mendapat perhatian dari seluruh elemen, ya, tidak hanya dari sudut kalangan masyarakat awam, tetapi juga para elit politik senantiasa fokus perhatian terhadap HMI ini.
Dan kita tahu HMI ini didirikan oleh orang Sumatera Utara yang bernama Profesor Lapran Paneh. Kenapa kami katakan kita harus berbangga? Karena cita-citanya yang sangat luar biasa. Terbinanya insan akademis, berarti mereka-mereka yang di tubuh HMI adalah mereka yang benar-benar intelektualismenya cukup tinggi. Benar-benar mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, terdidik, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Tidak hanya sekedar masyarakat adil dan makmur, tetapi masyarakat adil yang makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita simak, ini sangat luar biasa. Hampir rata-rata berarti anak HMI adalah orang-orang yang bakal masuk surga seluruhnya. Dengan demikian harapannya, ya, anak HMI tidak hanya sifat menunggu, tetapi HMI itu mengejar. Bukan hanya menunggu kegiatan, bukan hanya menunggu keberuntungan, bukan hanya menunggu bagaimana kita ini bisa maju, tetapi mengejar agar masyarakat, agar dunia pendidikan juga termasuk dapat maju dan menjadi contoh dan perhatian daripada seluruh umat. Mantap nampaknya penjelasan nih. Dari pengamatan ketua sendiri, bagaimana sekarang kiprah daripada adik-adik HMI khususnya di Medan atau Sumatera Utara? Maksudnya apa lagi yang perlu dibenahi supaya sesuai dengan tujuan HMI tadi? Pada dasarnya kami melihat adik-adik di HMI ini mempunyai kualitas yang luar biasa, mempunyai jiwa pengabdian yang sungguh sangat luar biasa, ya. Namun ini perlu membangun satu pandangan, membangun sebuah gerak langkah, bahwasanya gerak langkah itu bisa dan dapat mengayomi seluruh keinginan daripada anggota, seluruh harapan daripada organisasi itu sendiri, sehingga tujuan dan cita-cita HMI itu senantiasa dapat terkabul. Kemudian HMI perlulah membangun hubungan, membangun sinergisitas, ya, baik secara vertikal maupun horizontal, ya. Karena tanpa membangun hubungan horizontal maupun vertikal, ini sama sekali tiada artinya, ya. Karena apa? Karena kita selaku manusia yang akademis, ya, tentu membutuhkan banyak informasi. Dari informasi-informasi inilah kita bisa menatap hari esok yang lebih baik. Kemudian kan HMI cabang Medan ini juga memiliki kantor di Jalan Adi Negoro 15 atau Alimbas.
terkait dengan keberadaan kantor ini, bagaimana menurut ketua supaya berfungsi dia lebih baik dalam rangka kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas daripada kader-kader HM ini? Kantor ini tergantung kepada kita, bagaimana kita memanfaatkan kantor tersebut. Pada hakikatnya HMI Batko atau cabang Sumatera Utara maupun Medan ini sudah sangat luar biasa. Punya kantor yang letaknya sangat strategis dan cukup permanen. Jadi bagaimana supaya itu bisa multifungsi? Tentu sebanyak-banyaknya pula lah kita membangun kegiatan di sana. Tentu membangun kegiatan ini tidak bisa dengan sendiri, harus bekerja sama seperti yang saya katakan tadi dengan organisasi-organisasi lain, ya, bekerja sama dengan kami maupun dengan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya kita meminta pendapat dari Pak Dadang dulu ini sebagai mantan ketua Batko ya HMI, sudah pasti memiliki banyak pengalaman terkait dengan perkaderan HMI. Untuk itu kita minta sumbang saran dari beliau ini agar adik-adik HMI ini bisa lebih baik di masa-masa mendatang. Dipersilakan Adinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agus Salim Ujung dan juga kepada Ketua Umum yang telah memberikan ekspresi pemikiran yang sama-sama sudah kita dengar. Pertama, saya ingat ada kata-kata bijak, semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Apa yang kami hadapi di tahun 1999 tentu saja berbeda dengan apa yang dihadapi oleh teman-teman di 2023 ini. Jarak akan tentu saja membedakan, karena kata Strauss dalam riset yang mereka lakukan, dalam jangka 20 tahun atau setiap 20 tahun generasi itu memiliki pondasi psikologi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, terus terang kita tidak bisa memotret apa yang kita lakukan 20 tahun yang lalu ke teman-teman HMI pada saat ini. Namun yang jelas kita tahu hari ini tantangan kaum milenial, termasuk apa yang ada di tengah-tengah Batko dan cabang hari ini, tentu lebih besar tantangannya dibanding dengan generasi kami dahulu. Apalagi generasi Bang Rusdi. Kalau generasi Bang Rusdi ini, Strauss mengatakan itu generasi pasca kemerdekaan. Mereka sebetulnya orang-orang yang ulet, patriotik, kemudian rela berkorban. Itu ciri-ciri yang diungkapkan oleh Strauss. Tapi kalau masa kami itu generasi penuh kebebasan, energik. Nah, itu. Namun hari ini kita masuk ke 2023 ini tumbuh generasi milenial, generasi yang workaholic, dia gila dengan pekerjaan, tapi mereka sangat labil, bisa pindah-pindah ke lain hati dalam semua hal. Jadi hari ini HP-nya merek A, besok bisa merek B. Dia nggak punya keajekan dalam bertindak gitu. Dan mereka gampang patah. Nah, oleh karena itu kita lihat hari ini terbukti di tengah-tengah gerakan mahasiswa hari ini. Kita nggak tahu corak mahasiswa hari ini seperti apa. Saya nggak ngelihat teman-teman Batko cabang ini
kita kehilangan kata-kata gitu, mau menjelaskan mereka ini seperti apa. Mereka kehilangan fokus, tidak tahu apa namanya, apa sebetulnya yang mereka tuju. Aksi-aksi juga ngeblur, belum jelas apa pondasi gerakan yang mereka lakukan, dan seterusnya. Jadi menurut saya hari ini tantangannya besar dan sangat tergantung urusan mentalitas mereka gitu. Training kita juga berbeda, dulu 7 hari, sekarang 4 hari. Saya nggak tahu 3 hari itu dipotong yang mananya. Padahal sekarang semua orang berlomba menambah jam training, tapi kita justru berlomba-lomba mengurangi jam training. Dan saya nggak tahu apakah itu ada evaluasi ke depan dan seterusnya untuk melihat realitas yang ada hari ini. Jadi menurut saya kita berhadapan dengan generasi milenial yang rapuh, dan itu tercermin dari teman-teman mahasiswa. Saya nggak nyebut hanya HMI saja, tapi ini berlaku bagi semua. Apakah itu GMNI, GMKI, PMII, PMKRI, IMM, gitu, Al-Wasliyah. Ini semua teman-teman ini punya masalah yang sama. Saya kira itu, Bang. Tapi kan walaupun masa berbeda atau waktunya tidak lagi sama, tapi kan tujuan HM itu kan tetap sama, seperti disampaikan Ketua Umum tadi, terciptanya insan akademis itu kan tetap itu juga tujuannya, kan begitu. Dalam konteks kekinian ini bagaimana mengimplementasikan tujuan HM ini disesuaikan dengan situasi kekinian, maksud saya. Setuju saya. Begini, secara teori dan prakteknya untuk melihat karakter seseorang itu begini. Lihat dalam salah satu buku dikatakan guru itu sangat berperan dalam mencetak karakter siswanya. Jadi contohnya begini. Jadi Bang Rusdi ini bisa seperti ini, berarti dia dicetak oleh lingkungannya, oleh guru-gurunya dahulu gitu. Kita punya founding fathers, ada Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, Supomo, nama-nama besar yang mengabdikan dirinya untuk kemerdekaan kita gitu. Guru-guru mereka pun luar biasa, Cipto dan seterusnya yang kita nggak temukan lagi hari ini. Dulu ada Ki Hajar Dewantara. Nah, kami juga produk dari guru-guru dan lingkungan yang mencetak kami dulu. Nah, sekarang juga demikian. Jadi meski tujuan HMI itu tidak ada perbedaan titik komanya, sama sampai sekarang, tapi soal pembentuk karakter ini yang penuh dengan perbedaan. Nah, pembentuk karakter inilah sebetulnya yang kita butuhkan hari ini. Kita butuh guru bangsa hari ini, di mana gerakan mahasiswa juga butuh keteladanan juga. Itu sangat mempengaruhi Bang Agus. Jadi ini terbukti sekarang gitu. Jadi panutan, yang saya tahu guru itu panutan, digugu dan ditiru. Memang dia untuk ditiru dia. Itulah cetakannya gitu. Jadi kita tinggal mencontoh aja gitu. Seorang ayah ya dia cetakannya bagi anak-anaknya gitu. Nah, bayangkan kalau kita sekarang kehilangan pencetak tadi itu. Kita nggak tahu guru, kalau tipi guru kita akan menjadi lost generation. Generasi kita akan hilang, akan pupus ini. Kalau media sosial menjadi guru, lebih berbahaya lagi. Dan hari ini kita menghadapi suatu situasi yang post-truth tadi itu. Dunia tanpa kebenaran. Jadi kita nggak tahu, kita banyak kehilangan pegangan hari ini. Nah, jadi kembali kepada statement tadi, betul tujuan HMI tidak berubah, tapi yang berubah itu adalah sekuen psikologi yang menjadi landscape, latar belakang peristiwa sosiokultural hari ini. Itu yang membuat perbedaan-perbedaan tajam dari antara generasi ke generasi hari ini. Dan kita hari ini ya memperoleh situasi yang kita betul-betul hadapilah dengan realitas teman-teman mahasiswa kita hari ini. Oke, mungkin
Selanjutnya kita akan beralih kepada permasalahan 2 tahun kepemimpinan daripada Bang Rusdi dan Bang Dadang. Apa saja yang telah dilakukan Kahmi Sumatera Utara selama 2 tahun ini, Bang Rusdi? Dengan segenap ragam potensi yang ada, Bank Sumut siap memberikan pelayanan terbaik dalam setiap layanan perbankan untuk Anda, Sumatera Utara dan Indonesia. Kahmi Sumatera Utara dengan moto Iya. hatiku hatimu, bersatu dalam nilai dan doa demi keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan. Inilah sebenarnya salah satu yang membangkitkan semangat kita selaku manusia insan cita. Maka yang kita kejar adalah values, Nilai-nilai ya. yang kita kejar adalah nilai, bukan sekedar begitu-begitu saja tetapi tidak bernilai. Karena terus terang saja kita ini berada dalam persimpangan jalan, ya. Sekarang banyak kita lihat jalan, tapi posisi kita sekarang umat Islam ini berada dalam persimpangan jalan. Mau ke kiri atau mempertahankan ke kanan. Banyak yang mempengaruhi diri kita untuk kita belok kiri. Tetapi karena kita manusia muslim intelektual yang bisa membedakan warna dan bisa membedakan ke kiri dan ke kanan, kita senantiasa berorientasi kepada nilai. Nilai-nilai yang bagaimana? Tentu nilai-nilai yang tidak terlepas dari sendi-sendi agamis. Oleh karena itulah makanya kami tetap mempertahankan untuk maju terus dan juga berjalan ke kanan. Tidak mau kita ke kiri dengan semangat patriotismenya. Kenapa kami katakan demikian? Kami ini ada, kala itu ada HMI. Padahal HMI berdiri tahun 47 dengan semangat patriotisme yang sangat luar biasa. Nah, saat ini kita mengajak teman-teman kita tetap memperjuangkan patriotisme itu ada dalam dirinya dan bergerak dalam nilai-nilai perjuangan dan membangun semacam kekompakan. Nah, ini kekompakan ini seluruh pengurus senantiasa kompak, terutama juga Pak Sekretaris Yang energik ya. Energik kami melihat ya. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita ini kalau satu persatu kita uraikan ini terlampau banyak. Dalam 2 tahun ini saja sudah ada 600 kegiatan. Berarti Ya, bahkan ini sudah kita bukukan. Iya. Bukukan sudah ada 600 kegiatan. Coba bayangkan 3 tahun lagi berapa ribu kegiatan yang akan kerjakan. Ya, ini saya luar biasa ya melihat teman-teman yang mendukung kita di kami ini, dan saat ini kami juga bertekad bagaimana HMI itu bisa berkolaborasi dengan kami dan memberi warna di Sumatera Utara. Makasih. Iya. Ini 600 kegiatan ini bisa terlaksana. Ini prinsip apa yang dibangun di Kahmi ini sehingga terlihat bidang-bidang yang ada itu hampir semua aktif melakukan kegiatan ini? Begini,
manusia itu sebenarnya pada hakikatnya dia dibilang sama tidak, dibilang tidak sama. Tapi saya melihat yang sama itu adalah butuh penghargaan. Ya, kita senantiasa memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang telah berbuat. Kemudian kita membangun kebersamaan. Tidak ada semacam penonjolan diri, ya, mengegokan dirinya. Tidak ada kelompok-kelompok ya. Tidak ada kelompok-kelompok dan berusaha untuk menahan dirinya, untuk menahan emosinya dari segala sentuhan-sentuhan yang kurang baik. Saya pikir inilah yang membuat kita semangat terus berjuang dengan tekad sesuai dengan cita-cita dan harapan kita. Oke, setelah 2 tahun kepemimpinan Bang Rusdi dan Bang Dadang ini mencatatkan 600 kegiatan, itu memasuki tahun ketiga, Pak Sekjen, apa lagi yang akan dibuat ini? Ini kan sudah banyak kegiatan nih. Kira-kira program ke depan apa lagi yang ingin ditorehkan oleh Kahmi Sumatera Utara ini? Iya. Karena fungsi sekretaris atau tim sekretariat itu adalah dia seperti dapur. Jadi dapur kita bayangkan kitalah yang memasak dari semua bahan-bahan yang ada, kita olah dan kemudian kita sajikan. Itulah yang saya selalu tekankan pada teman-teman di tim sekretariat, bahwa kita betul-betul mengolah semua bahan-bahan baku, apakah itu informasi, refleksi. Jadi kalau ketum mengatakan hatimu hatiku itu menjadi pondasi nilai, maka kamilah yang meramu itu di dalam sekretariat ini untuk kemudian kami sajikan kepada teman-teman bidang agar ini kita kroyok secara bersama-sama. Jadi itu pondasinya Bang Agus. Nah, di tahun 2021, tahun pertama, tentu kita meletakkan sendi-sendi keorganisasian terlebih dahulu. Kita tahu pelembagaan di HIP ini agak tertinggal karena yang menonjol adalah keindividuan. Nah, saya ingat Bang Rusdi itu dia ingin menonjolkan ini kelembagaannya gitu. Nah, jadi jangan ya ini bukan punya, bukan aku punya gitu, tapi ini punya lembaga gitu, bukan punya perorangan gitu. Jadi semuanya kita serahkan kepada lembaga. Nah, itu yang kita ramu di tahun pertama, meletakkan sendi-sendi manajemen, sendi-sendi keorganisasian dan seterusnya. Di tahun 2022, di tahun yang kedua yang baru saja kita lewati, kita tentu sudah punya rancangan karena tahun pertama sudah belajar, kegiatan kita sudah tahu. Di Januari apa, Februari apa, Maret apa, tinggal pembobotannya yang kita tambah. 2023 ini sebetulnya kalau kita hubungkan tadi yang dibilang Bang Rusdi, HMI tujuannya insan akademis mencipta pengabdi, bernafaskan Islam, bertanggung jawab terhadap masyarakat adil dan makmur. Itu sebetulnya di tahun ketiga ini kita betul-betul sebetulnya masuk kepada tahun-tahun politik menyongsong 2024. Sebetulnya kami mendorong teman-teman bidang untuk masuk ke segmen yang sangat serius di Indonesia. Kalau kami tidak berkontribusi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang capable di tahun 2024, katakanlah untuk sementara dari alumni kita, tentu kita akan kehilangan waktu, akan kehilangan kesempatan, akan kehilangan impian. Kita butuh itu. Nah, kami berharap 2023 ini betul-betul kami bisa memfasilitasi
memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang kelak akhirnya akan bisa melahirkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah yang kita dorong selain program-program rutin kita yang setiap bulan rata-rata yang rutin kita itu ada 30-an program kegiatan. Mudah-mudahan ditambah dengan yang strategis untuk mencapai SDM di 2024 nanti. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke arah sana di tahun 2023 ini, Bang Agus. New Identity of PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Saya juga mendengar ada juga semacam rivalitas bidang, tapi dalam arti positif ya. Artinya positif jadinya, maksudnya rivalitas bidang ini akhirnya berlomba-lomba dia untuk pastabikul khairat itu macamnya itu. Wah itu sebetulnya itu kita syukuri kalau kalau ada bidang berlomba-lomba kita bersyukur gitu. Yang saya khawatirkan kita nggak mau berlomba-lomba. Kalau itu kita syukuri, Bang. Iya. Kemudian di beberapa bulan yang lalu saya juga melihat peran yang sangat menonjol dari Kahmi Sumatera Utara saat Munas, Abang Anda. Itu bisa dijelaskan sedikit aja. Pada saat Munas memang ya terus terang aja saya pun bersyukur. Iya. Ya, seluruh pengurus bersyukur bahwasanya Munas Kahmi yang di Palu hampir seluruh yang kita perjuangkan Berhasil ya duduk sebagai presidium. Dari 9 hanya 1 yang gagal. Ini sangat luar biasa. Mungkin ini karena keikhlasan kita, dan yang sangat luar biasa juga kami bangga bahwasanya baru ada juga anak dari Sumatera Utara untuk duduk di sana. Iya, presidium. Mudah-mudahan bukan cuma satu ya. Bukan cuma satu, ya kan? Mudah-mudahan presidium yang kita perjuangkan itu dapat ya menjalankan roda organisasi Kahmi ini sesuai dengan harapan daripada masyarakat, sesuai dengan harapan dari Kahmi maupun harapan daripada HMI itu sendiri. Kemudian ini kan Kahmi Sumut ini banyak saya lihat memang figur-figur yang pekerja keras seperti Usman Hasibuan, Muazzol, Aja Sahri, Rija Pahrumi, dan juga terutama sekretaris umum kita ini. Ini Bang Rusdi yang beruntung memiliki sekretaris atau sekretaris yang merasa terhormat ditunjuk, ini gimana? Sebenarnya untung rugi itu sangat relatif. Iya. Ya, sangat relatif kalau cerita untung rugi. Kalau dikatakan ruginya di sini. Iyalah secara ekonomis ya. Secara ekonomis. Iya. Secara ekonomis. Tapi secara batin ada kepuasan. Kepuasan kita itu beruntung, dan alhamdulillah ya kan dengan kepengurusan kita ini bisa membawa teman-teman untuk berjuang di dalam nilai-nilai keumatan, dan khususnya Adinda Dadang kami juga salut ya, fokus terus penuh di Kahmi Sumatera Utara ini, dan mudah-mudahan Kahmi jika pengurusan akan datang itu bisa lebih dari apa yang kita buat, karena pada hari ini terus terang aja ketika kita terpilih kita sudah bertekad kita mewakafkan diri kita untuk Kahmi ya. Terima kasih. Oke, terakhir mungkin ada yang sedikit saya menggelitik ini Bang Rusdi ini kan secara karir sebetulnya kan sudah sangat-sangat cukup sukses lah, ada di PT PA4 Direktur SDM kan begitu, pindah ke politik jadi ketua praksi, keluarga juga bagus. Ini ke depan ini apa lagi yang ingin dicapai ini
Kalau saya berharap sih beliau ini supaya duduk di Senayan. Nah, cuman saya tidak tahu apakah beliau ini apa keinginan lain gitu maksudnya. Wow, ini masuk pribadi nih. Begini, terima kasih. Saya pertama mensyukuri atas ridho Allah kepada diri saya, dan terus terang saja saya pun tidak pernah ya membayangkan diri saya pada hari ini seperti hari ini, tidak pernah ya, tetapi Allah menentukan lain. Nah, semua karir yang saya bangun itu terkejut-kejut aja saya, kejut-kejutan. Jadi berarti Allah ada tangan-tangan yang luar biasa, ya, yang membantu kami di dalam menjalankan kehidupan ini. Saat ini saya duduk di DPRD Sumatera Utara, saya pun tidak pernah bayangkan jadi ketua fraksi. Iya, itu makanya saya bilang tadi. Malah dia kita disuruh, gitu, ya kan, duduk fraksi. Nah, saat ini banyak minta saya untuk jadi di DPR pusat. Ya, saya tidak usahlah saya terangkan partai-partai mana aja untuk di DPR pusat. Tapi saya udah tua, 65 tahun. Kalau kita kaji-kaji, manusia ini dikendalikan oleh 3. Satu, Pikiran, hawa nafsu. Pikiran, nafsu, ya, dan hati. Hati, pikiran, nafsu. Pikiran hati ini macam-macam. Iya. Nafsu ini dorong luar biasa, dorong nafsu ini, ya kan? Ya kan? Bisa hebat, tapi bisa jadi sombong, bisa segala-galanya. Bagi saya yang sudah tua, saya tidak mau didorong nafsu seperti itu lagi. Cukuplah apa adanya kita nikmati, bagaimana kita bisa membangun keumatan ini secara bersama dengan teman-teman. Kalau kita kaji-kaji tak cukup-cukup ini. Apalagi zaman sekarang. Iya. Terus terang aja maaf, ya kan, bahwasanya saya kadang-kadang kasihan dengan masyarakat ini, ya kan, kasihan. Harapannya tidak sejalan dengan harapan ketika pencetusan kemerdekaan pada awal kali, ya, harapannya. Padahal sumber daya gitu luar biasa, tapi sumber daya juga bukan, ternyata banyak dikirim ke luar negeri sana. Ya kan, ya. Nah, banyak dikirim ke luar negeri sana. Makanya kita ke depan, ayolah kita bagaimana menciptakan masyarakat ini supaya sejahtera, ya kan, ya, tergantung kepada innama a'malu binniyat kita, ya. Karena apa? Ingat, kulun nafsin za'iqatun maut. Oke. Mungkin terakhir dari Pak Dadang, macam mana sedikit testimoninya soal ketua umum ini, tapi 1 menit aja. Ketua umum ini orang yang dekat sama dia, menurut saya bukan hanya beruntung secara materi, secara non material, tapi juga secara material. Iya. Jadi kalau tadi ketum bilang di sini justru banyak keluarnya, tapi kalau orang yang dekat sama dia justru banyak masuknya. Banyak masuknya. Nah, karena kalau saya perhatikan, kita mendapat 2 hal. Non materialnya banyak wejangan ya, banyak kata-kata nasihat, banyak kebijaksanaan, pengalaman. Dan beliau ini orang yang tidak pelit menurut saya. Iya. Tidak pelit material, tapi non material juga. Istilahnya bukan kayu laut lah ya. Iya, jadi dia membagi ilmunya, mendorong orang, dan saya nggak tahu, mungkin semua orang didorong dia. Itu dia banyak, yang saya tahu ketum kita ini banyak menyelamatkan orang, berkawan dengan siapa saja.
mudah, bahkan dengan tukang becak pun dia bisa bersahabat dengan baik dan seterusnya, seterusnya. Itu yang kami rasakan. Secara material apalagi. Jadi ya mungkin itu tadi lah. Wakaf itu bisa dua maknanya. Wakaf non material, tapi wakaf juga material. Dan semua itu kalau diwakafkan ya akhirnya kekayaannya menjadi kekayaan batin. Jadi kalau sudah batin kita nggak bicara material dan material lagi, tapi itu sesuatu yang subtil dia, yang sangat halus, susah diapakan, dan sebetulnya itu menjadi tujuan akhir dari perjalanan semua orang akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya subtil tadi itu, sesuatu yang sudah melampaui apa-apa yang kelihatan. Itu saya yang sangat kesan kita terhadap Ketua Umum. Dan saya ingat sekali waktu ditawari sebagai sekretaris umum, saya sebetulnya menolak karena saya terbayang sekretaris itu kan dapur gitu, akan lengket di sekretariat ini, sementara kita ini kan suka terbang sana kemari gitu. Jadi waktu Bang Rusdi bilang Anda jadi sekretaris umum, waduh saya memikirkan itu. Tapi begitu yang kedua saya tidak bisa menolak lagi karena ya apalagi yang mau kita capai setelah kita raih gitu. Kita sudah meraih, kita sudah mewakafkan diri kita, kalau enggak kita isi. Jadi prinsip saya sederhana, kalau menerima sesuatu laksanakanlah seoptimal mungkin apapun itu gitu. Jadi saya selalu bekerja dengan tanggung jawab. Itu saja waktu itu yang saya pikirkan. Kalau saya terima ya jangan main-main gitu. Ya, itulah yang saya lakukan. Dan saya bersyukur ada teman-teman, ada Bang Ujung. Karena Bang Ujung ini orang bilang pada masa Bang Rusdi lah Bang Ujung bisa aktif. Itu. Iya betul. Orang terkejut semuanya. Iya. Kami belum pernah lihat Bang Ujung sepanjang bergabung di kami. Ya, saya pun juga terperangah gitu. Wah, luar biasa gitu. Jadi kita dapat banyak sekali. Padahal kenal Bang Rusdi itu kan di sini di kami ini juga. Nah, itu dia. Bukan jauh-jauh sebelumnya. Iya, kita baru-baru aja. Punya Bang Ujung, punya Bang Ansari, punya Arman, punya semuanya, punya teman-teman yang ketua-ketua bidang ini, Prof. Luzi, Prof. Jadi maksud saya tadi bertanya soal-soal yang agak pribadi ini supaya hal ini juga bisa menginspirasi adik-adik kita HMI terkait dengan milad kali ini ya, itunya tuh. Jadi saya kira cukuplah demikian bincang-bincang kita yang sudah sangat menarik ini. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan Bang Anda Ketua Umum Kahmi Sumatera Utara dan Sekretaris Umum Bang Dadang Darmawan Pasaribu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama adik-adik di HMI. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Yakuza. Yakin usaha sampai.